Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata, akhirnya diungkap Sekjen Hasto ya, PDIP khawatir Jokowi dimakzulkan jika tidak tolak Israel. Wow, ternyata ada apa di balik ini semua begitu kan? Tahu-taunya hati Pak Jokowi ya setuju dengan pendapat ya PDIP, bisa saja disimpulkan seperti itu begitu. Sekarang sudah terbuka apa yang dilakukan oleh Hasto begitu ya. Udah ketahuan kan dari dulu begitu kan ya, seolah-olah Pak Jokowi mengatakan bahwa politik dengan olahraga ya jangan dicampur adukan. Tahu-taunya curhatan dari Pak Hasto ini mengatakan bahwa takut Jokowi ya, khawatir ya Pak Jokowi dimakzulkan. Wah. Bisa dianggap sebagai presiden anti konstitusi dalam sebuah olahraga atau internasional begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Ya biar tidak dipandang oleh FIFA bahwa ya presiden menolak dan apa begitu. Biar tidak dipandang seperti itu, tapi taunya ya apa yang terjadi selama ini ya tergantung dari atasannya begitu ya. Kalau bisa ya, karena Pak Jokowi ingin posisi aman di situ ya, mau tidak mau harus mengikuti hati masyarakat. Kira-kira seperti itu. Bahkan pendukung-pendukung Pak Jokowi ketika ada penolakan begitu kan, dia sudah tahu kemana arahnya. Jangan-jangan Pak Jokowi juga nolak begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, pantesan jadi ya jika Jokowi tidak menolak ya tim Israel maka Jokowi akan dimakzulkan karena dianggap anti konstitusi dan melanggar konstitusi. Ya, pada akhirnya olahraga sudah Erick Thohir sudah siap-siap, nah sudah sana sini begitu kan ya, walaupun rangkap jabatan ya. Tapi ini kan bertentangan dengan Erick Thohir dengan Pak Jokowi kalau itu ada penolakan begitu ya. Wajar juga kalau Ganjar Pranowo juga tolak tim Israel, namun setelah menolak diserang dan dibully habis-habisan. Permintaan politik yang licik dan kotor. Bisa saja ya yang terjadi selama ini ya mungkin ini bisa batal, mungkin ya Pak Jokowi dengan Erick Thohir seolah-olah simpati terhadap pemain olahraga, tapi di balik ini semuanya ingin nolak kan begitu logikanya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Kan ini masih multitafsir begitu. Pemakzulan ya, rendah banget pendidikan Anda. Mayoritas parlemen pro pemerintah dan beberapa ya persensi oposisi. Hadeh cebong makin hari makin dongo. Semua orang tanpa kecuali tibalah di tapal patas ya, saatnya harus pulang. Tak ada kuasa untuk menolak menghindar ya. Takut cemas, bingung pasti ada menyertai dan gimana gitu. Kalau memang ada risiko dimakzulkan, semestinya Pak Jokowi sudah mempertimbangkan dengan baik semua aspek tersebut. Jadi rasanya nggak masuk akal untuk kemudian pinjam tangan untuk menggagalkan sebuah komitmen internasional. Bisa saja seperti itu begitu ya. Ujung-ujungnya digagalkan berbagai spekulasi ya. Pantasan Pak Jokowi membenarkan Erick Thohir untuk menemui FIFA dengan alasan mungkin apa sebenarnya kan ini kan rahasia begitu ya. Hanya Erick Thohir yang tahu di situ begitu. Sok jadi pahlawan sana sini tahu-taunya menolak kan begitu logika kita begitu. Yang berminat dimakzulkan siapa? Kelima partai yang bertemu kemarin itu kahnya. Ya mungkin saya rasa perkembangan ya seperti partai PDIP yang kemudian punya kekuasaan terbesar di parlemen begitu tidak mungkin dimakzulkan begitu ya. Bahkan logika Sekjen PDIP itu jelas ngawur ya, sekedar menutupi kebijakan blunder di internal partai tentang masalah Israel. Mereka sengaja menusuk ya Jokowi dari belakang melalui GP dan WK ya, sekaligus menggembosi GP mungkin supaya ahli waris bisa naik elektabilitasnya. Bisa saja seperti itu begitu. Ini kan masih asumsi begitu. Gue bilang juga apa, soal gini nih kalian tahu ya, baru sekarang ya, nggak salah deh ngomong dulu belakang mikir ya, sekte beruduk pea. Ini banyak sekali. Terus Pak Jokowi deklarasi ya, koalisi besar, seolah Pak Jokowi melawan arus Ibu Megawati. Dan mereka, ketua partai tidak tahu kalau Pak Jokowi adalah anggota partai PDIP. Mantap bukan? Banyak sekali pro dan kontra di sini, ini sangat menarik sekali begitu ya untuk kita baca. Tetapi mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Akhirnya diungkap Sekjen Hasto ya, PDIP khawatir ya Jokowi dimakzulkan jika tidak tolak Israel. Wah, apakah ini terpaksa atau apa begitu?
Ini dikutip dari Kompas TV ya, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa kekhawatirannya jika Presiden Jokowi tidak menolak Israel di Piala Dunia, maka bakal terjadi pergolakan politik ya. Jokowi katanya bisa dituduh anti konstitusi dan ujung-ujungnya bisa terjadi pemakzulan dari kursi presiden. Wah, apakah yang disampaikan Hasto ini sesuai dengan pernyataan Pak Jokowi atau ingin ya memperbaiki citra PDIP atau jangan-jangan alibi begitu? Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Karena pada hakikatnya apa yang disampaikan kalau PDIP kan sudah jelas menolak begitu kan. Kenapa Pak Jokowi bisa bertentangan tidak menolak begitu, bahkan politik dan olahraga tidak bisa dicampur adukan menggunakan seperti itu begitu. Ya pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Hasto blunder begitu, seolah-olah Pak Jokowi ingin menolak tapi tahu-taunya memberikan statement tersebut ya berbicara tentang politik dan olahraga di situ begitu. Akhirnya menyuruhlah Menteri BUMN Erick Thohir untuk menemui FIFA begitu. Alhasil apa? Ujung-ujungnya naas begitu ya. Tapi perlu diingat penolakan seperti ini memang ya di ranah PDIP sendiri sangat kuat begitu, apalagi Pak Ganjar. Apakah Pak Ganjar dikorbankan? Narasi-narasi itu kan sudah dibantah oleh Hasto begitu. Bahkan di sini disebutkan ya pemerintah didoronglah dulu upaya menerima Israel, lalu terjadi berbagai persoalan ya terkait keamanan, dan kita harus mengkalkulasi risiko yang terburuk di dalam politik, kata Hasto, dikutip dari program Gaspol ya. Lalu berujung impeachment ya, kata Mbah Hasto. Hasto lantas menyebutkan alasan kemungkinan adanya pemakzulan itu. Pertama, menurut Hasto, Jokowi bisa dituduh melanggar pembukaan Undang-Undang 1945 jika timnas Israel datang yang bertanding di Indonesia. Kedua, hukum di dalam kontestasi Asia Afrika yang kita tandangi yang menolak Israel, kata Hasto. Kemudian ada peraturan Menteri Luar Negeri yang sudah tercatat dalam berita negara bahwa ia menjadi suatu sasaran empuk terhadap Jokowi. Oleh karena itu katanya menolak Israel karena berbagai faktor tersebut. Wah, ternyata ya Pak Jokowi juga dibongkar oleh si Hasto begitu kan ya. Ujung-ujungnya kan dibongkar begitu. Ya pada hakikatnya apakah selama ini ya yang muncul spekulasi bisa saja bagaimana caranya ya Pak Jokowi bisa bereksis di situ atau membengkang terhadap Ketua Ibu Megawati begitu. Bisa saja seperti itu begitu atas kepentingan yang lain begitu ya. Bahkan selain ia menyebutkan ya lobby penolakan dan sikap partai sudah dilakukan sejak lama, bukan baru-baru sekarang seperti terekam dari dua pernyataan kadernya, yakni Wayan Koster Gubernur Bali dan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Bahkan menurut Hasto ya sejak lama tahun 2022 lalu sudah lobby pemerintah baik ya kepada Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan bahkan saya katakan jangankan kelompok kanan, kelompok kadrun ya PDIP Perjuangan saja menolak. Ini saya katakan jangankan kelompok kanan, kelompok kadrun PDIP ya Perjuangan sejak saja menolak jelasnya. Bahkan jadi tolong sampaikan kepada Bapak Presiden karena kami tidak dikatakan berbenturan dengan pemerintah, ujar Hasto. Bahkan kemudian PDIP mengusulkan opsi lain kepada Menlu agar Israel bertanding di Singapura. Bahkan kata Hasto partai sudah siap jika HUT PDIP yang direncanakan di GBK harus pindah ke PRJ Kemayoran untuk mendukung pemerintah. PDIP mendukung sepenuhnya Piala Dunia U20 sebagai bentuk dukungan. Saya nyatakan kepada Mbak Menlu bahwa kami tidak jadi mengadakan HUT PDIP di GBK, kami pindahkan ke Mayoran. Wah, ini seolah-olah menghantam Pak Jokowi tidak mau salah begitu. Ya, pada hakikatnya ya muncul spekulasi, tapi publik bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Hasto begitu kan ya. Dari spekulasi yang ada muncul narasi si A, si B dan si C, tahu-taunya Hasto mengklarifikasi bahwa ya PDIP khawatir jika Jokowi dimakzulkan jika tidak tolak Israel begitu. Sudah terbukti, publik sudah tahu siapa situasi dan kondisi hari ini begitu kan. Ternyata PDIP dan Jokowi bisa berlawanan begitu ya. Bisa saja sekarang ini ya kepentingan Pak Jokowi ya tanpa dicampur adukkan atau dicampuri oleh partai PDIP, begitu sebaliknya begitu kan, atau jalan sendiri-sendiri, bisa saja seperti itu, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.